Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga, ridhonya juga, kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 bergabung grup 3 kelompok 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita pelajari selama ini, bahwasanya diwajibkan kepada setiap umat mengenal akan Tuhannya. Diwajibkan kepada setiap umat mengenal siapa Tuhannya, mengenal Tuhan yang bernama Allah hanya dalam makom tauhid. Tidak ada ilmu apapun yang bisa menceritakan tentang Tuhan kecuali ilmu tauhid. Itu pun ada tingkatan-tingkatan tauhidnya. Pentingnya tauhid ini menjelaskan kedudukan umat dan Tuhan pada diri kita. Simak baik-baik. Pentingnya mengetahui umat dan Tuhan pada diri kita, tentulah kita harus belajar mencari kebenaran. Pertama, kalaulah memang Tuhan yang bernama Allah memiliki sifat yang tidak boleh dipakai oleh umat, yaitu dinamakan sifat salbiyah. Contohnya kidam wujud, kidam bako, mukhalifatul lil hawadis, yabuhu binafsihi.
Kalau memang salah satu seperti qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Terus kalau ada umat, nggak mungkin dong dia berdiri sendiri, betul tidak? Sementara qiyamuhu binafsihi. Yang kedua, kita lihat lagi pernyataannya, laisa kamislihi min syai'un. Sesungguhnya aku tidak ada yang setara denganku. Nah, kalau ada umat, bagaimana bisa umat setara dengan Tuhan? Enggak juga bisa. Nah, dengan demikian, maka kita akan mentadabur kaji tauhid ini kepada tauhudun. Jawabannya ada pada kaji tauhudun. Apa kata tauhudun? Semua tidak boleh lebih dari satu kajiannya. Apa kajian yang satu? Adalah titik tujuan umat adalah kepada Tuhan. Siapa yang dikatakan Tuhan? Kalau nama Tuhan itu jabatan atau dikatakan kedudukan, pasangannya umat. Terus kita ingin tahu siapa umat dan siapa Tuhan itu. Apakah ada perbedaan? Kalau dia berbeda berarti sudah dua. Gak mungkin katanya dia berdiri sendiri. Nah, bagaimana kita mencarinya? Tentu dengan mengkaji tauhudun. Kalau tauhidin, iman, harus diakui adanya Muhammad dan adanya Allah. Jadinya dua, iman sunnah dan iman wajib, berarti dua. Tapi kalau di tauhudun, inilah tujuan akhir dari syahadat. Syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Nah, ini namanya tauhudun. Apa tauhudun? Allahudun wa Muhammadun. Artinya sama-sama sama-sama lenyap. Inilah kita harus paham bahwasanya kaji tauhudun adalah kaji satu, yaitu wujud daripada Tuhan semata. Siapa wujud Tuhan semata? Yang ingin jadi Tuhan itu siapa? Adalah aku. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat di dalam hadits qudsi Allah. Siapa umat yang dijadikan? Adalah sifatnya sendiri yang memujinya, disebut hayat Muhammad. Dan siapa Allah? Allah adalah nama Tuhan, disebut namaku. Jadi keputusan syahadat itu tauhudunnya apa? Aku adalah Tuhan yang bernama Allah berwujud Muhammad.
Karena Allah adalah sebuah nama yang Dia jadikan adalah umat, aku jadikan umat, sementara umat adalah wujud diriku sendiri. Berarti wujud diriku sendiri itu namanya adalah Muhammad. Perpaduan derajat Allah dan Muhammad ini yang disebut dengan Ahmad. Ahmad adalah nama kodrat batinnya Allah. Adalah Allah, Mat adalah Muhammad atau yang memujiku, yaitu wujud. Maka dengan ini sudah jelas, kalau kita membaca syahadat dengan jalan tauhudun tingkat tinggi, maka syahadat akan diartikan asyhadu sesungguhnya aku, la sementara la itu artinya aku juga, ilah adalah Tuhan, laha nyata Allah bernama Allah, wa asyhadu dan sesungguhnya aku, Allah adalah Tuhan, Muhammad wujudku sendiri. Jadi aku adalah Tuhan yang bernama Allah berwujud Muhammad. Itu kesimpulan dari tauhudun. Jadi kalau kita sholat tidak susah lagi. Sallu ra'aiti muni usolli, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, kata Muhammad. Maka kita melihat zahir yang berupa ini adalah wujudnya Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya aku adalah Muhammad. Makanya dikatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya abduhu, sesungguhnya aku, wa rasuluh adalah ruh yang diutus. Jadi aku utus sifatku menjadi hayatku sendiri, Muhammadun, Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita sholat mengikuti zahir Muhammad menuju keakuannya. Jadi di dalam makom syahadat, dalam makom tauhudun, nyatalah bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah sudah dimaknakan oleh tauhudun. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang bernama Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku berwujud Muhammad sebagai hayat. Nah, kalau aku menjadikan umat, berarti umat itu Muhammad dan akulah Muhammad, Sayyidina Muhammad. Jadi tidak boleh lagi dipisahkan. Kalau di syahadat tauhidin dipisahkan Muhammadnya. Tapi dalam tauhudun tidak boleh dipisahkan lagi. Kodrat keumatan jatuh kepada wujudku Muhammad, kodrat ketuhanan jatuh kepada namaku, dan Tuhan adalah aku. Kodrat keumatan jadinya wujud kepada Muhammad sebagai wujudku, dan ketuhanan adalah namanya Allah, bernama Allah. Dan yang bernama Allah itu adalah aku. Hu. Ingat, konteks tauhudun harus menjadi keputusan diri kita.
Tidak boleh lagi dipisahkan dalam tauhidin, tapi kita sudah bisa melihat tauhidun itu dengan nyata. Satu kodrat dalam dua jiwa. Ada jiwa keumatan yang berwujud Muhammad, dan ada jiwa ketuhanan yang berkodrat Allah. Dan itu adalah aku. Makanya Allahu dan Hu Allah. Allahu, Allah itu aku. Hu Allah, aku adalah Allah. Aku inilah menjadi tujuan akhir dari sebuah ibadah. Kalau sudah tahu kita tujuan akhir ibadah mencapai keakuannya, maka rasakanlah dirimu itu adalah keakuannya. Dan nama Allah itu adalah sifat dirimu sendiri. Dan keumatan ini adalah wujud dari dirimu sendiri. Itulah Muhammad. Jadi tidak boleh lagi dipisahkan bahwasannya aku dan Muhammad itu bernama Allah. Nah, itu sudah mencapai tingkat hakikinya. Maka syahadat kita semakin tinggi nilainya. Dinamakan syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Nah, inilah yang harus diperlihatkan. Al-Malikul Hakul Mubin. Dirikanlah diri yang hak itu dengan nyata. Nah, itulah. Maka dikatakan Allahi zohiru wallahi fil batinu. Kalau zohiru, zohir alif doma'u, pasti enggak kelihatan. Terus Allahi fil batinu, kalau batin pakai alif doma'u belakangnya, sama-sama enggak kelihatan. Terus siapa yang kelihatan ini? Ini adalah aku. Nah, begitu cara tauhidun, ya. Begitu cara mengamalkan tauhidun. Sesungguhnya aku adalah Tuhan bernama Allah dan berwujud Muhammad. Lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, itu harus jelas menjadi prinsip tauhidun yang harus diamalkan oleh diri kita. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakum. La ilaha Silakan jadi publik menyampaikan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan ayah kita yang tercinta dengan tausiahnya yang luar biasa. Mungkin di antara bunda-bunda jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami silahkan tolong mengangkat tangan atau memencet tanda jari tangannya. Silahkan. Silahkan Bunda Lasdiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Nabi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya. Awal diri adalah Tuhan. Ilah ba'da tunggal. Wahid asal mula jadi. Awalnya diri, setelah ingin dia menjadi Tuhan. Alif kedua yaitu awaludin ma'rifatullah Bu ya. Maka telah jatuhlah ke iman. Jadi yang belum dipahami tadi Bu ya, tauhidin. Iman itu ada dua.
Tolong diulang Buya, belum gitu paham. Di dalam Islam agama ada iman. Apa tujuan iman dalam Islam? Mengimani apa yang telah dijadikan oleh Allah. Tidak boleh memilih, mengimani. Contoh kita sholat. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, kita berdiri. Apa yang harus kita imani di dalam berdiri? Kalau belum ada, berarti belum namanya ibadah. Nah itu kalau iman dalam Islam. Tapi kalau di dalam makom tauhudun itu ilmu. Nah, ilmu ini siapa yang bertakbir dan siapa yang bergerak dalam sholat. Nah itu perbedaannya. Itu kodratnya ilmu. Nah kalau dalam gerakan kita lihat ruku dan sujudlah engkau, kata Al-Quran. Itu namanya ibadah. 3 dalam ruku, 3 dalam sujud. Tapi di dalam ilmu Al-Quran tidak menerangkan berdiri dan duduklah engkau. Padahal awal sholat itu berdiri, akhir sholat itu duduk. Allah fil awalun, wallahi wa fil akhirun. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ini kenapa tidak diterangkan? Karena makomnya adalah tauhudun, yaitu ilmu. Tidak boleh diterangkan dalam iman. Itu perbedaannya. Ya. Yang ketiga, sholat di dalam iman atau di dalam agama, fungsinya adalah berdoa, betul enggak? Sholatul fil doa, sholat itu adalah doa. Di dalam tauhudun, wa ya'buduna hadza siratum mustaqim. Sholat itu adalah sembahlah aku dengan diri yang satu. Nah itu bedanya. Nah itu bedanya iman dengan ilmu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih banyak Ayahanda Buya. Semoga Buya sehat selalu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya ya. Selanjutnya kami silakan Bunda Yulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Insya Allah Buya sehat selalu bersama Umi dan anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya mengenai sifat yang tak boleh dipakai oleh umat, sifat salbiah. Salbiah. Sama salbiah sama qiyaduhu binafsihi. Itu salah satu dari salbiah itu 5. Bisa diulang penjabarannya Buya? Wujud, mukhalifatul qiyamuhu bi. Nah itu. Dia nggak mau bersekutu. Makanya kalau ada umat nggak mungkin bisa menghadap Allah karena Allah punya salbiah. Karena salbiah yang menghadap wujudnya sendiri, maka tidak bersekutu dengannya. Nah, karena yang menghadap menjadi Muhammad ini adalah wujud. Aku adalah Tuhan Allah dan berwujud. Gitu, itu makanya itu dengan salbiah. Tidak melanggar salbiah. Contoh, kita pernah jadi anak, terus jadi ibu. Apa bedanya waktu jadi anak dengan ibu itu siapa? Kan aku juga.
Nah, begitu Allah. Aku pada jiwa, aku pada Allah, aku juga pada umat. Nah, waktu muda kita juga jadi anak. Tiba-tiba kita jadi seorang ibu. Siapa yang jadi seorang ibu? Ya, yang anak itu juga. Gitu. Nah, itulah. Itu yang dikatakan aku. Satu tauhid, apa namanya? Wahid namanya. Insyaallah. Kalau wahid itu aku. Kalau ahad satunya Allah. Beda gitu. Baik, lanjut. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Bunda Haja Fatimah. Suaranya. Mohon kalau sudah bertanya, soundnya dimatikan. Lanjut. Ibu Haja Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Buya. Jadi di dalam lingkup tauhidun, betul itu tidak tepat kalau kita salat dengan memakai rukuk dan sujud, Buya. Maksudnya? Karena kita salat dengan salat tauhidun itu seakan-akan kita sendiri yang menyembah. Dan bagaimana Buya penjelasannya? Tapi mungkin Buya tahu deh apa maksud saya. Tauhidun itu bukan tidak ada yang menyembah yang disembah. Tauhidun ini wujudku sendirilah yang mampu menyembahku. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah berbentuk Muhammad. Nah, wujudku Muhammadlah yang mampu menyembahku dalam berdiri, ruku dan sujud. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang sujud, semua sama. Tapi tingkatannya itu adalah tauhidun. Artinya Muhammad di tauhidun itu adalah jiwaku. Muhammad di tauhidun itu adalah wujudku. Dan aku adalah Tuhan yang bernama Allah. Maka kata Muhammad, "Shallu ra'aitimuni usolli." Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Nah, wujud Muhammad inilah yang diikutkan sampai menuju keakuannya. Hanya Muhammadlah yang aku tunjuk jadi umatku. Tidak pernah aku menjadikan Allah, karena Allah adalah sebuah nama. Nama siapa? Namaku sendiri. Gitu, paham? Jadi Buya, kalau dalam keadaan kita berada di tauhidun, salat kita seperti biasanya, akan tetapi niat kita, pandangan kita tetap pada tauhidun. Iya, betul. Yang satu kepada yang satu namanya. Itu ya. Tapi kalau sholatnya tauhidin, yang banyak kepada yang satu. Gitu. Kalau di Tetap tauhidin, ada ruku dan sujud, Buya. ya, Tetap ada ruku dan sujud. tetap tidak merubah apapun. Itu ya.
Paham? Paham Buya, terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada? Terima kasih ya atas penjelasannya. Selanjutnya Bunda Nurtati Rahman, silahkan Bunda Nurtati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ayah, sudah sehat? Amin, insya Allah, merantau ke rumah sakit. Alhamdulillah. Mungkin pada kesempatan, mohon maaf Ayah, selama sekian lama saya tidak pernah bersuara. Alhamdulillah kali ini diperintahkan untuk menyampaikan kepada Ayah secara langsung. Mungkin sebelumnya saya sudah melalui WhatsApp, tapi ada perintah bahwasanya hari ini harus menyampaikan langsung. Ini saya mungkin bukan pertanyaan, tetapi pernyataan dan ucapan terima kasih kepada Ayah Handa yang telah mungkin sedikit saya bercerita Ayah, bahwa selama 1 tahun ini kan saya alhamdulillah mendapatkan nikmat sakit, dan sakitnya saya di tempat tidur itu 4 bulan tidak bisa kenapa-kenapa. Nah, terkait dengan hari ini yang disampaikan oleh Ayah bahwasanya la ilaha illallah tauhidun ini, saya mengingat kembali ketika saya masuk meja, kan saya dioperasi Ayah, masuk meja, menaik di meja operasi. Kenapa saya mengingat kembali hanya ini yang saya, yang la ilaha illallah la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasul as-sadiqul ba'dal, hanya itu yang saya kalamkan sampai akhirnya ingatan saya hilang, kemudian serasa tertidur saja Ayah, seketika tiba-tiba saya sudah disadarkan. Jadi yakin Ayah, subhanallah, alhamdulillah, berarti Ayah menuntun rohani saya. Insya Allah. Nah, ketika itu saya berpikir kenapa itu yang saya sikirkan, saya kalamkan, padahal belum dijelaskan Ayah. Jadi berarti nyata, Tuhan nyata, apa maksudnya, Tuhan memperlihatkan dirinya secara nyata ketika saya mengalami nikmat sakit. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ayah, rohani saya dituntun terus, dan alhamdulillah hari ini saya sudah diberi kesembuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup itu yang saya sampaikan Ayah, sekali lagi terima kasih banyak. Telah berbuat baik kepada Allah, melindungi rohani dari penyakit, sehingga ente ikhlas sakit daripada rohaninya Allah yang sakit. Nah, itulah hadiahnya. Jadi kita menahan sakit agar rohani Allah tidak sakit, sehingga dia pulang nanti kepada asalnya, dia dalam keadaan sehat. Biarlah kita diazab dengan kesakitan, tetapi asal rohaninya tidak tersentuh oleh sakit. Nah, itulah sebetulnya tujuan sakit tadi. Nah, inilah makanya ini perjanjian Adam, saya siap menanggung segalanya. Nah, gitu ya, demi melindungi ruhmu sendiri. Itu loh rohani, itulah rohani kita. Jadi kalau kita sakit, berarti kita diperintahkan menjaga, mengambil alih apa yang ditimpakan ke rohani. Kita siap menanggung dengan jasmani, selagi agar dia kembali tidak cacat sedikit pun. Itu yang amanah. Jadi kalau orang tahu, kata Allah, apa yang sebetulnya ada di balik musibah, dibandingkan besarnya nikmat dunia dia dapati, dia pasti memilih musibah. Tapi kalau dia tidak tahu apa balasan di balik musibah itu, maka dia pasti mengatakan musibah itu adalah kecelakaan. Maka dia memilih nikmat dunia. Nah, gitu
ya. Jadi berarti kita pulang berjuang. Nah, tidak ada yang menderita. Ya. Kita pulang berjuang menghalangi penyakit agar tidak sampai menyentuh rohaninya Allah. Gitu. Sama dengan kita naik motor, hujan-hujan, tiba-tiba kenapa kita berhujan-hujan? Karena tidak ada jas hujan. Ya, biarlah saya yang basah disentuh air daripada rohaninya Allah yang disentuh air. Nah, itulah pengabdian kita, ya. Nah, jadi semuanya dijawab. Insya Allah ayah, terima kasih. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Selanjutnya kami persilakan Ustazah Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayahanda Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayahanda sehat selalu. Amin. Dan bahagia selalu bersama Umi. Insya Allah. Bersama keluarga, amin. Aduh, merinding aku ayah dengar pernyataannya Bunda Nurtati dengan ayahanda, ya Allah, subhanallah. Berarti itu kalau ditimpakan sakit ada hikmahnya itu melindungi rohani kita, ya subhanallah. Betul. Ananda ingin bertanya ayah tentang bagaimanakah contoh yang banyak menjadi satu pada konsep tauhidin tadi ayah, yang ayah kalamkan tadi. Kalau di tauhidin kita melihat batin-batin Allah, naf-nafnya. Tapi di tauhidun hanya kita melihat wujud satu saja. Tidak ada yang ada melainkan satu yang ada. Gitu. Jadi tidak boleh lagi kalau sudah dikaji tentang Tuhan maka lenyaplah semuanya, melainkan wujudnya semata. Itu bedanya. Kalau di tauhidin kita harus mengimani naf-nafnya yang banyak, batin-batinnya yang banyak. Itu kalau tauhidin. Gitu, itu aja bedanya. Insya Allah. Terus yang tadi ayah apa bedanya wahid dengan ahad? Sama. Wahid itu adalah satunya diriku. Tapi kalau ahad, satunya diri Allah. Diri aku dengan diri Allah atau ketuhanan itu beda. Gitu. Kalau ahad dia tiga, Rabbani, Rohani, Nurani. Kalau wahid tunggal, wujud. Nah itu ya. Kalau tunggal itu wujud ya ayah. Wujud. Titik wujud itu. Iya, Oh iya. wujud. Iya. Titik awal mula jadi. Nah gitu ya. Titik awal mula jadi itu namanya tunggal atau wahid. Atau dikenal dengan kaji wahdaniyah. Wahdaniyah. Ya. Paham? Insya Allah. Terima kasih banyak ayah atas pencerahannya. Dan aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, ada lagi? Masih ada ayah. Silahkan Bunda Safarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya sehat kembali Buya ya. Alhamdulillah. Amin. Buya, yang ingin saya tanyakan, di mana yang tadi kan makom tauhidun itu kan makom ilmu ya Buya ya. Dan makom tauhidin itu makom iman dan ibadah gitu kan.
Jadi yang mana tauhidun itu semua tidak boleh lebih satu kajian. Berarti ilmu, maksudnya seperti itu kan. Tauhidin itu iman harus diakui adanya Muhammad dan adanya Allah. Di situ tadi kan ada Buya mengkalamkan iman sunnah dan iman wajib. Itu seperti apa tuh Buya ya? Kalau iman wajib, wajibul wujud, nggak boleh mengingkari adanya Allah. Nah, kalau iman sunnah itu dinamakan hakikat, akan muncul hakikat-hakikat Allah yang banyak. Nah, gitu ya. Kalau hakikat Allah yang banyak itu banyak, wajahnya banyak, rupa-rupanya banyak. Kita lihat alam ini terbayang Allah. Kenapa? Alam ini ciptaan Allah. Jadi banyak pengembangan kalau iman sunnah. Kalau iman kepada Allah, nah itu beda. Kita harus mengkaji wujud semata. Nah itu perbedaannya. Iman wajib dengan iman sunnah tadi. Kalau wajibul wujud, kita tidak boleh mengingkari kalau adanya kita karena adanya Allah. Nah gitu. Jadi iman wajib dengan iman sunnah. Insya Allah Buya. Masih ada lagi? Terima kasih Buya atas jawabannya. Insya Allah Buya. Baik, insya Allah. Masih ada para jemaah? Masih ada ya. Mungkin terakhir dari Bunda Eka, silakan Bunda Eka. Baik. Insya Allah, terima kasih sudah diberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersua Buya di siang hari keadaan cerah, ceria, bahagia. Semoga juga Umi dan keluarga sekalian senantiasa seperti itu juga. Buya memperhatikan dari YouTube Buya yang terakhir itu ada yang terakhir itu mengenai yang aku itu bertajamnya dari alif hamzah itu berderajat pada a i u dan itu bermakna pada ya. Bisa Buya dijelaskan di sini, mohon izin. Mestinya bagaimana? Coba. Mohon izin aja karena pemahaman saya juga. Ya, aku. Aku. Nah, aku ini terbuat siapa sebetulnya yang aku? Lam, alif, hamzah, ya. Ya, lam adalah kodrat batin Baitullah, alif adalah yang rahasia menggerakkan jantung, hamzah adalah tahta Tuhan, dan ya adalah makom atau wujud tempatnya yaitu jasad. Nah, jadi kalau lam, alif, hamzah, ya ini adalah menunjukkan dia aku dengan wujudku sendiri. Nah, sama seperti itu. Lam, alif, hamzah, ya. Kalau alif itu jatuh kepada sifat wujud di dalam Baitullah atau dalam lam jalalah itu. Duk. Nah, itu alif itu yang bergerak itu. Ya. Nah, lam jalalah adalah batinnya. Ya. Nah, hamzah adalah derajatnya, derajat Tuhan. Ya. Nah, gitu. Ia adalah makom. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilarikan ke tubuh, alif adalah nyawa, lam jalalah adalah tubuh, wujud adalah jantung. Nah, ia adalah seluruh total ini. Ya, kolbinya Allah gitu ya. Nah, gitu. Paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih ya penjelasan pencerahannya. Itu aku namanya. Paham?
Paham? Ya, insya Allah Pak. Syukron Bu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Alhamdulillah ya. Ini Sepertinya adalah sedang kaji yang sangat tertinggi, ya. Nah, kaji tentang wujud alif lam jalalah ini, lam alif hamzah ya. Ini 1001 pengupasannya yang mampu. Kalau dia tidak dapat petunjuk, nggak ada orang yang berani kupas kaji ini. Ya. Kalau tidak ada isyarah yang turun ke dirinya, tidak ada orang yang berani buka kaji ini. Karena kaji ini adalah pengakuan rohani, bukan pengakuan akal. Itu. Paham? Insya Allah ya. Gitu ya. Ada lagi? Sudah kira-kira? Eka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bunda Eka ya. Sepertinya semakin Insya ada Allah titik semakin terang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ayah atas pencerahannya kita hari ini. Sepertinya banyak sekali manfaat yang kita dapat. Sepertinya semakin ini ya sudah ada apa ya? Sudah ada titik terang benderangnya. Semoga ya semua. Amin insyaallah. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.